Malam menjelang di pantai Mandalika. Angin laut bertiup pelan, tapi situasi di balik keindahan itu sangat tegang. Topan duduk termenung di tepi pantai, ditemani oleh Pak Rungkat dan geng 4 Gipeot Kona, Robi, dan Dot. Mereka merasa ada yang aneh sejak pagi. Terlalu sunyi, terlalu bersih. Beberapa hari sebelumnya, sebuah informasi misterius datang ke Topan lewat seorang anak kecil di pasar tradisional. Kertas kecil itu hanya bertuliskan Mandalika, 7 Juni. Jebakan, tidak ada nama. Tapi Topan tahu gaya tulisan itu, goresan tajam, penuh dendam. Itu tulisan Sak. Bang Sak adalah mantan rekan sekaligus rival berat Topan saat mereka masih aktif di dunia gelap. Dulu, karena pengkhianatan Sak, sebuah misi besar gagal dan akhirnya Sak harus mendekam di penjara selama 7 tahun. Sejak saat itu, Sak menghilang hingga kini. Tapi kini Sak tak sendirian. Ia bersekongkol dengan Dewi, mantan mafia wanita yang kini jati buronan. Dewi punya dendam pribadi karena Topan pernah menggagalkan bisnis penyelundupan senjatanya di Surabaya. Mereka menyusun rencana matang. Jebakan di Mandalika. Di balik perbukitan pantai, Sak mengamati lewat teropong malam. Di sampingnya, Dewi duduk tenang, menyamar sebagai wisatawan dengan topi besar dan kamera palsu. Mereka tahu kebiasaan Topan. Dia akan datang lebih awal, mengintai dulu. Mereka siap. Sak tidak terburu-buru. Dia paham siapa lawannya. Topan bukan musuh biasa. Mantan mafia yang sekarang insaf itu terkenal dengan kecerdikannya. Maka jebakan ini bukan sekadar serangan frontal. Sak mengatur semuanya seperti permainan catur. Geng 4 Gipeot yang baru dibentuk oleh Topan tak tahu apa-apa soal masa lalu. Topan dan Sak, mereka hanya tahu bahwa misi hari ini adalah mengawasi titik selatan Mandalika. Tapi sebenarnya, mereka adalah bagian dari rencana Sak. Kona, anggota geng paling muda, sebenarnya adalah mata-mata Sak. Ia menyusup sejak 2 minggu lalu. Tugasnya, memberi info palsu, menyabotas komunikasi geng, dan memastikan Topan berada di titik yang diinginkan saat waktunya tiba. Namun Topan tidak tinggal diam. Sejak awal dia curiga pada Kona, beberapa kali gerak-geriknya terlalu sempurna. Topan diam-diam memasang alat pelacak di motor Kona, dan juga menyadap komunikasinya. Malam itu, semua rekaman suara Sak masuk ke telinga Topan. Target di posisi, siapkan drone di Bukit Timur. Sinyal akan diputus 5 menit lagi. Suara Sak jelas terdengar. Topan langsung bereaksi. Ia menyusun formasi baru. Ia memisahkan Robi dan Dot untuk patroli diam-diam ke belakang bukit. Pak Rungkat diminta berjaga di titik terang. Dan Kona, ia sengaja dibiarkan. Sementara itu, Dewi mulai bergerak ke lokasi jebakan. Ia memancing sekelompok pemuda bayaran untuk membuat keributan di dekat Topan. Namun keributan itu hanya pengalih perhatian. Yang utama adalah sinyal jamming yang akan memutus seluruh komunikasi geng. Sak menekan tombol pengacau sinyal. Semua alat komunikasi Topan padam dalam sekejap. Tapi yang tak diketahui Sak, Topan sudah mengantisipasi hal itu. Ia menggunakan alat komunikasi frekuensi rendah dari era lama yang tidak bisa dijamming. Saat Sak berpikir semuanya sudah terkunci, Topan justru mulai meluncurkan serangan balik. Robi dan Dot menangkap 2 orang bayaran Dewi dan menyerat mereka ke dalam semak. Satu di antaranya ternyata membawa peta lokasi bunker Sak. Topan langsung bergerak. Ia memerintahkan Pak Rungkat mengarahkan lampu sorot ke Bukit Timur. Dalam hitungan detik, sosok Sak terlihat berlari ke arah hutan. Dewi panik dan mencoba kabur ke jalan utama, tapi seseorang telah menunggunya. Nona Alan muncul dari balik mobil tua. Rupanya Alan yang selama ini dicurigai hilang bekerja sama dengan Topan dari awal. Ia mengikuti Dewi sejak awal operasi, dan kini saatnya menjatuhkannya. Pertarungan singkat pun terjadi. Di sisi lain, Topan berhasil menghadang Sak, tapi tidak dengan kekerasan. Ia hanya berdiri tenang dan berkata, 7 tahun kau pendam dendam. Sekarang apa? Kau mau kehilangan sisa hidupmu juga? Sak bimbang. Tangannya gemetar. Tapi dendam telah membakar logikanya. Sak menghunus pisau dan menyerang. Topan menghindar, lalu menjatuhkan Sak dengan satu gerakan cepat.
Ia tak ingin membunuh, tapi cukup memberi pelajaran. Polisi datang. Rupanya, semua ini bagian dari kerjasama Topan dengan intelijen. Sak dan Dewi ditangkap. Konah, dia mencoba kabur tapi dicegat Pak Rungkat, yang ternyata punya jurus silat mematikan yang ia pelajari waktu muda. Malam itu kembali tenang. Angin laut kembali terasa sejuk. Tapi bagi Topan, ini bukan kemenangan. Ini hanya pengingat bahwa masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia menatap laut, lalu berbisik, "Satu babak selesai." Tapi permainan belum berakhir. Kamera perlahan naik, menyorot pantai Mandalika dari ketinggian. Di kejauhan, seorang pria asing berdiri mengamati. Wajahnya tak dikenali, tapi matanya memancarkan niat buruk. Seseorang baru telah masuk ke dalam ceritanya.